Hai, di video ini gue akan sharing cara kerja keyframe di Premiere Pro. Keyframe adalah sebuah elemen penting yang ada di Premiere Pro. Bahkan di setiap efek Premiere Pro rata-rata itu ada keyframe-nya. Atau nama lainnya toggle animation yang lambang jam itu ya, yang lambang jam. Kalau misalkan kita klik itu toggle animation yang lambangnya jam, itu pasti akan ada muncul keyframe di sebelah kanannya. Dengan keyframe kita bisa mengatur sebuah footage atau gambar menjadi bergerak. Atau misalkan kalian pakai backsoundnya itu lagu ketika kalian lagi ngomong itu pelan suaranya, tapi ketika pas kalian menunjukkan sesuatu itu suaranya menjadi semakin keras. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan dengan keyframe tergantung efek yang akan kita gunakan. Pada dasarnya keyframe ini adalah untuk memberi tanda kerja pada sebuah efek. Jadi apa sih itu keyframe? Sebelum lanjut, intro dulu. Gua habis bikin intro bro. Let's go. Oke, untuk mempermudah dan mudah dipahami, kita akan pergi ke tampilan awal Premiere Pro. Oke, sekarang udah ada di tampilan awal Premiere Pro. Nah, di sini kita udah punya footage bulatan kuning gitu ya, dan kalau misalkan kita play ini belum bergerak. Nah, kita akan membuat bulatannya ini menjadi bergerak. Caranya gimana? Kita tinggal klik aja layer footage yang ingin kita edit, yang ingin kita gerakkan, lalu kita pergi ke efek control. Nah, di efek control ini ada banyak sekali efek ya. Dan kalau misalkan kita lihat di setiap bagian kirinya itu ada toggle animation-nya, yang dimana kalau misalkan kita klik toggle animation-nya maka akan muncul keyframe di sebelah kanan. Nah, keyframe ini untuk memberi tanda efek yang udah kita edit di detik itu. Nah, misalkan kita pengen si ininya bergerak ya, berarti yang kita mainin adalah posisinya. Misalkan kita pengen posisi awal dari bulatannya itu ada di kiri, kita geser dulu ke kiri bulatannya. Nah, maka akan muncul keyframe di situ ya. Nah, terus maju beberapa frame. Di frame yang selanjutnya ini kita bikin si bulatannya udah ada di dalam layer gitu ya, udah di dalam layar. Nah, kalau misalkan kita lihat itu udah keyframe-nya udah bertambah lagi. Itu untuk memberi tanda bahwasannya di detik itu, di frame itu posisi si bulatannya udah ada di dalam layer gitu ya, udah ada di situ. Nah, berarti di frame pertamanya ada di situ. Nah, di frame keduanya si posisinya ada di udah keluar gitu. Nah, kalau misalkan kita play hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi, misalkan maju beberapa frame terus kita geser di frame selanjutnya ini, misalkan posisinya pengen ada di situ. Kalau misalkan kita play hasilnya kayak gini. Terus maju lagi beberapa frame dari frame yang tadi. Nah, di keyframe itu kita geser lagi si posisinya biar pergi gitu ya, animasi perginya jadi ke paling kiri. Nah, kalau misalkan kita lihat hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, seperti yang udah gua jelaskan bahwasanya keyframe ini ada di semua efek ya. Misalkan kita pengen mainin keyframe lagi di efek yang lain, misalkan di efek scale nih ya. Di efek scale kita pengen mainin scale itu untuk memperbesar memperkecil ya. Misalkan di detik ini di frame ini biasa dulu, nah pas itunya ke tengah semakin membesar gitu ya. Terus kita maju lagi beberapa frame. Nah, di frame selanjutnya misalkan kita pengen posisinya normal lagi kayak tadi di awal, tinggal diatur aja. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara kerja keyframe untuk membuat sebuah animasi footage gitu ya, jadi digerakin. Nah, terus gimana kalau misalkan kita mainin keyframe tapi di bagian suara, hasilnya kayak gimana? Nah, sekarang gua akan nunjukin cara kerja keyframe di bagian suara.
Oke, di sini gue udah punya video dan udah dikasih back song, tapi masih datar, belum diedit back songnya. Dan kalau misalkan didengerin hasilnya akan kayak gini back songnya ya. Perhatikan, dengerin back songnya. Dan di sini masih pada belum matang, masih pada hijau. Iya, tadi itu masih datar ya back songnya, belum diedit. Nah, sekarang kita bakal ngeditnya. Caranya tinggal cari aja setelah gua selesai ngomong. Nah, ya di bagian sini, terus klik keyframe di situ, nanti akan muncul tanda keyframe, terus maju ketika ingin nunjukin rambutannya. Nah, lalu kita tambahin lagi tuh, volumenya kita gedein. Nah, udah kayak gitu aja ngeditnya. Sini masih pada belum matang, masih pada hijau. Begitupun dengan yang volume yang lainnya, tinggal kalian atur aja pakai keyframe, itu gampang, simple sebetulnya. Dan ini adalah hasil finalnya. Sekarang gue udah ada di dekat pohon rambutan. Rambutan di sini masih pada belum matang, masih pada hijau. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka sama video ini, boleh di like video ini, apalagi di subscribe. Mantap, kalian udah mau support gue untuk membangun channel ini. Ya, sampai bertemu lagi di video-video lainnya. Terima kasih, bye.